Seorang wanita berusia 73 tahun ditemukan tidak sadarkan diri di tempat tidurnya pagi tadi. Padahal malam sebelumnya ia tampak sehat, bercanda dengan cucu, bahkan berjalan santai di sore. Kasus seperti ini bukanlah hal langka. Setelah usia 60 tahun, tubuh menjadi jauh lebih sensitif terhadap hal-hal kecil yang dulunya dianggap sepele, termasuk kebiasaan sebelum tidur. Apa yang Anda lakukan 1 jam sebelum tidur ternyata bisa menjadi faktor penentu antara tidur nyenyak atau tidak pernah bangun lagi. Ada kebiasaan malam yang diam-diam membahayakan kesehatan lansia. Dalam video ini, kami akan membahas 6 kebiasaan berbahaya sebelum tidur yang wajib dihindari lansia. Jika Anda menyukai konten kesehatan seperti ini, berikan like dan subscribe untuk informasi bermanfaat lainnya. Mulai dari yang tampak ringan seperti minum air terlalu banyak hingga kebiasaan serius seperti langsung tidur setelah menonton TV. Semua ini bisa meningkatkan risiko gangguan jantung, stroke, bahkan kematian mendadak. Yang paling mengkhawatirkan, kebiasaan ini sering dilakukan tanpa disadari. Banyak lansia menganggap rutinitas malam mereka sudah benar, padahal justru menyimpan bahaya tersembunyi. Bila Anda atau orang terdekat berusia di atas 60 tahun, video ini sangat penting untuk ditonton sampai habis. Bisa jadi salah satu kebiasaan yang selama ini dianggap wajar justru mengancam nyawa. Tubuh lansia memiliki keterbatasan yang berbeda dari usia muda. Sistem pencernaan melambat, ginjal tidak sekuat dulu, dan keseimbangan tubuh menurun. Kebiasaan malam yang salah bisa memperburuk kondisi ini. Mari kita pelajari bersama 6 kebiasaan berbahaya ini. Dengan mengenali dan menghindarinya, Anda bisa tidur lebih nyenyak dan bangun dengan tubuh yang lebih sehat setiap pagi. 1. Makan berat sebelum tidur. Bayangkan waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Anda baru selesai menonton acara favorit, lalu merasa lapar. Anda membuka kulkas dan memanaskan sepiring nasi dengan lauk lengkap. Rendang, sambal goreng, sayur santan yang menggugah selera, ditambah kerupuk dan segelas teh manis hangat. Setelah kenyang, Anda langsung menuju tempat tidur. Tampaknya tidak ada yang salah, tapi kebiasaan ini bisa menjadi penyebab utama gangguan kesehatan serius bagi lansia. Seiring bertambahnya usia, sistem pencernaan tidak bekerja secepat dan seefisien saat muda. Proses mencerna makanan, terutama yang tinggi lemak dan protein, menjadi lebih lambat. Ketika langsung berbaring setelah makan besar, tubuh kesulitan memproses makanan dengan baik. Akibatnya, makanan yang seharusnya dicerna di lambung bisa naik kembali ke kerongkongan. Terjadilah refluks asam atau GERD. Kondisi ini menyebabkan dada terasa panas, mulut pahit, hingga sesak napas di malam hari. Beberapa lansia terbangun dengan sensasi seperti tersedak. Makan berat sebelum tidur juga membuat jantung bekerja lebih keras. Saat tidur, seharusnya jantung bisa beristirahat, tapi jika tubuh masih sibuk mencerna, jantung tetap berdetak cepat. Ini bisa memicu detak jantung tidak beraturan, terutama pada lansia dengan riwayat hipertensi atau kolesterol tinggi. Penelitian menunjukkan makan besar malam hari juga mengganggu kadar gula darah. Bagi lansia dengan diabetes atau pradiabetes, ini sangat berbahaya. Gula darah bisa melonjak saat tidur tanpa disadari. Akibatnya bangun pagi dengan tubuh lemas, kepala pusing, bahkan kehilangan kesadaran. Para ahli menyarankan makan malam 2-3 jam sebelum tidur. Jika tidur pukul 9 malam, sebaiknya makan terakhir pukul 6 atau paling lambat pukul 7. Pilih menu ringan dan mudah dicerna. Misalnya semangkuk sup hangat, nasi tim, atau bubur ayam tanpa santan. Hindari makanan cepat saji, gorengan, atau makanan bersantan tebal yang membebani pencernaan. Jika merasa lapar menjelang tidur, konsumsi makanan ringan sehat seperti pisang matang, segelas susu hangat rendah lemak, atau sepotong roti gandum. Ini mengganjal perut tanpa membebani. Yang penting adalah menjaga ritme tubuh. Tubuh memiliki jam biologis yang mengatur waktu tidur, pencernaan, dan hormon. Makan besar di luar jam yang semestinya mengganggu ritme ini. Jadi mulai malam ini, biasakan makan malam lebih awal dan ringan. Jaga apa yang masuk ke tubuh di jam-jam terakhir sebelum berbaring. Tidur dengan perut terlalu kenyang bisa memicu masalah kesehatan. 2. Minum terlalu banyak air sebelum tidur. Air adalah sumber kehidupan yang sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh, terutama saat usia lanjut. Namun, sesuatu yang baik sekalipun bisa menjadi masalah jika dilakukan pada waktu yang tidak tepat, termasuk minum terlalu banyak air sebelum tidur. Banyak lansia punya kebiasaan minum beberapa gelas air di malam hari, bahkan menjelang tidur. Tujuannya baik, agar tubuh tetap terhidrasi dan ginjal bekerja lancar. Ketika minum air terlalu banyak dalam 1 atau 2 jam sebelum tidur,
tubuh akan merespon secara alami dengan keinginan buang air kecil. Ini menyebabkan terbangun di tengah malam. Dalam dunia medis, kondisi ini disebut nokturia, yaitu sering buang air kecil di malam hari. Mungkin terdengar sepele, tapi bagi lansia ini bisa menjadi masalah besar. Pertama, kualitas tidur menjadi terganggu. Saat tidur sering terputus, tubuh tidak bisa masuk ke fase tidur dalam yang dibutuhkan untuk regenerasi sel dan pemulihan organ. Akibatnya, bangun pagi dengan tubuh lelah, kepala berat, dan konsentrasi menurun. Jika terus-menerus, daya tahan tubuh menurun, memori melemah, bahkan tekanan darah tidak stabil. Kedua, bangun malam dan berjalan ke kamar mandi dalam kondisi gelap atau setengah sadar meningkatkan risiko jatuh yang sangat berbahaya bagi lansia. Statistik menunjukkan jatuh di malam hari adalah penyebab cedera paling umum pada lanjut usia. Ada yang mengalami patah tulang pinggul, retak pergelangan tangan, hingga trauma kepala. Ketiga, ginjal lansia tidak lagi sekuat saat muda. Jika memaksa tubuh memproses kelebihan cairan saat malam, ginjal bekerja ekstra keras di waktu yang seharusnya istirahat. Para ahli menyarankan konsumsi air yang cukup dilakukan di siang hingga sore hari. Banyak minum antara pukul 6 pagi hingga 6 sore. Setelah itu, mulai mengurangi perlahan. Jika merasa haus setelah jam 8 malam, cukup minum seteguk atau 2 teguk saja. Cukup untuk membasahi tenggorokan, bukan membanjiri kandung kemih. Biasakan buang air kecil sebelum tidur. Ini membantu mengosongkan kandung kemih sehingga tidak mudah terbangun di malam hari. Buat rutinitas khusus. Minum sedikit, ke kamar mandi, lalu tidur. Jika sering buang air malam meskipun tidak banyak minum, bisa ada gangguan kandung kemih atau prostat. Konsultasikan dengan dokter karena ini bisa gejala masalah kesehatan lebih besar. 3. Langsung tidur setelah menonton TV atau main handphone. Siapa yang tidak mengenal televisi dan handphone? Banyak lansia kini terbiasa menonton YouTube, bermain WhatsApp di malam hari. Aktivitas ini memang menyenangkan, apalagi dilakukan sambil bersantai di tempat tidur. Tapi hati-hati, langsung tidur setelah menonton TV atau bermain HP berdampak buruk bagi kesehatan tubuh dan otak. Jawabannya ada pada cahaya biru atau blue light. Cahaya ini dipancarkan layar TV, handphone, dan tablet. Saat menatap layar lama, apalagi malam hari, cahaya biru menekan produksi hormon melatonin. Melatonin adalah sinyal alami bagi tubuh untuk mulai merasa mengantuk. Ketika tubuh terpapar cahaya biru, otak mengira waktu masih siang. Meski sudah mematikan perangkat, tubuh belum siap tidur. Hasilnya susah tidur, gelisah, atau tidur tapi tidak nyenyak. Bagi lansia, kurang tidur bukan masalah kecil. Tubuh yang kurang tidur mudah lelah, emosi tidak stabil, tekanan darah naik, daya ingat menurun hingga mempercepat penurunan fungsi otak. Beberapa penelitian mengaitkan kurang tidur dengan peningkatan risiko demensia dan Alzheimer pada usia lanjut. Selain efek biologis, ada juga efek psikologis. Banyak acara TV atau video internet yang memicu emosi, baik sedih, marah, atau tegang. Misalnya berita buruk, film aksi, atau video menakutkan. Setelah menonton hal seperti itu, pikiran menjadi aktif dan gelisah sehingga semakin sulit bagi tubuh untuk benar-benar tenang dan masuk ke tidur yang dalam. Solusinya, beri jeda waktu antara aktivitas layar dengan waktu tidur. Idealnya, hentikan semua kegiatan menonton atau bermain HP 1 jam sebelum tidur. Gunakan waktu untuk menenangkan tubuh dan pikiran. Apa yang bisa dilakukan sebagai pengganti? Membaca buku ringan dengan penerangan lembut, mendengarkan musik tenang, melakukan doa atau meditasi ringan, minum segelas susu hangat. Aturlah pencahayaan ruangan. Gunakan lampu redup atau lampu tidur berwarna kuning hangat. Hindari lampu putih terang menjelang tidur karena juga bisa mengganggu produksi melatonin. Jika terbiasa tidur dengan televisi menyala, cobalah mengubah kebiasaan itu. Ganti suara TV dengan audio menenangkan seperti musik instrumental lembut. Jangan lupa like dan subscribe untuk tips kesehatan lainnya. Letakkan HP jauh dari tempat tidur. Tidak hanya agar tidak tergoda membuka pesan malam-malam, tapi juga menghindari radiasi yang bisa mengganggu kesehatan dalam jangka panjang. Tidur bukan hanya soal memejamkan mata. Tidur berkualitas dimulai jauh sebelum berbaring. Kebiasaan malam termasuk penggunaan layar sangat menentukan apakah Anda akan tidur nyenyak atau terbangun berkali-kali. 4. Tidak buang air kecil sebelum tidur. Pernahkah Anda terbangun di tengah malam karena ingin buang air kecil? Atau harus bangun 2-3 kali hanya untuk ke kamar mandi? Banyak orang usia lanjut mengalami hal sama.
Namun kebiasaan sederhana seperti tidak buang air kecil sebelum tidur bisa berdampak serius bagi kesehatan lansia. Kandung kemih adalah salah satu organ yang kinerjanya ikut melemah seiring bertambahnya usia. Saat masih muda, kita bisa menahan pipis berjam-jam. Di usia 60-an ke atas, kapasitas kandung kemih menurun, refleks otot melemah, dan sering ada dorongan buang air kecil meskipun hanya sedikit urin di dalamnya. Jika langsung tidur tanpa ke kamar mandi terlebih dahulu, kandung kemih yang masih terisi akan memberikan sinyal pada otak di tengah malam. Akibatnya, tidur Anda terganggu. Setiap kali bangun malam untuk ke kamar mandi, Anda berisiko mengalami jatuh atau tersandung. Apalagi jika kondisi kamar gelap atau masih dalam keadaan mengantuk. Bagi lansia, jatuh di malam hari adalah mimpi buruk. Bisa menyebabkan patah tulang, memar, atau bahkan cedera kepala yang fatal. Menahan buang air kecil terlalu lama juga menekan kandung kemih. Dalam jangka panjang ini dapat meningkatkan risiko infeksi saluran kemih, terutama pada wanita lansia. Gejala ISK tidak hanya nyeri saat buang air, tapi juga demam, lemas, dan kebingungan mental. Yang paling sederhana dan efektif adalah membiasakan buang air kecil sebelum tidur. Bahkan jika merasa tidak terlalu ingin, jangan tunggu sampai benar-benar terasa penuh. Ini adalah rutinitas yang harus dijadikan bagian dari ritual tidur. Sama seperti menyikat gigi atau mengganti baju tidur. Buang air kecil dulu adalah langkah wajib. Tips tambahan untuk mengurangi keinginan buang air malam. Kurangi minum air 1-2 jam sebelum tidur. Cukup minum sedikit untuk membasahi tenggorokan. Hindari minuman berkafein seperti kopi atau teh di sore hingga malam hari karena ini bisa merangsang produksi urin. Gunakan alas kaki anti-slip dan nyalakan lampu malam kecil. Bagi pria yang sering buang air kecil malam hari, periksakan diri ke dokter untuk mengecek kondisi prostat. Pembesaran prostat juga bisa memicu frekuensi pipis yang tinggi. Jangan meremehkan hal-hal kecil yang terjadi di malam hari. Satu kebiasaan sederhana bisa berdampak besar terhadap kualitas tidur dan keselamatan. Buang air kecil dulu sebelum tidur menyelamatkan dari malam gelisah. 5. Mengonsumsi obat tidur secara terus-menerus. Banyak orang di usia lanjut mengalami gangguan tidur. Ada yang susah tidur, sering terbangun, atau bangun terlalu pagi dan tidak bisa tidur lagi. Rasa cemas, pikiran aktif, tubuh tidak nyaman. Semuanya bisa menjadi penyebab. Tidak heran jika banyak lansia memilih jalan pintas mengonsumsi obat tidur. Memang dalam beberapa kasus obat tidur bisa membantu. Tubuh terasa lebih tenang, pikiran menjadi rileks, dan mata lebih cepat terpejam. Tapi kebiasaan minum obat tidur terus-menerus bisa berbahaya. Terutama bagi orang berusia di atas 60 tahun. Banyak jenis obat tidur bekerja dengan mempengaruhi sistem saraf pusat. Mereka mematikan rasa gelisah dan mempercepat munculnya kantuk. Namun efek ini tidak alami dan jika digunakan terus-menerus, tubuh akan mengalami yang disebut ketergantungan. Artinya tanpa obat itu, Anda akan semakin sulit tidur. Bahkan tak jarang, dosis harus ditambah agar efeknya terasa lagi. Lebih buruk lagi, penggunaan jangka panjang bisa menurunkan fungsi otak dan menyebabkan gangguan daya ingat. Lansia yang rutin mengonsumsi obat tidur dalam jangka panjang berisiko mengalami kebingungan, bahkan gejala mirip demensia. Otak menjadi lambat merespons, sulit fokus, dan mudah lupa. Obat tidur juga mempengaruhi keseimbangan tubuh. Beberapa jenis membuat otot lebih lemas, reaksi tubuh melambat, dan menyebabkan rasa mengantuk tersisa saat bangun pagi. Ini sangat berbahaya. Banyak kasus lansia jatuh saat bangun dari tempat tidur karena efek sisa obat yang membuat tubuh masih melayang. Efek samping lain termasuk pusing dan sakit kepala pagi hari. Yang paling mengkhawatirkan, beberapa obat tidur bisa memicu henti napas saat tidur atau sleep apnea. Kondisi berbahaya di mana napas berhenti beberapa kali selama tidur. Penggunaan obat tidur harus di bawah pengawasan dokter dan sebaiknya hanya untuk jangka pendek. Jika merasa perlu minum obat tidur terus-menerus, itu sinyal ada yang tidak beres dengan rutinitas tidur. Cobalah cara alami yang bisa membantu tidur lebih nyenyak. Tetapkan jam tidur dan bangun yang sama setiap hari. Buat suasana kamar tidur nyaman dan sejuk. Hindari kafein dan makanan berat di malam hari. Gunakan pencahayaan redup menjelang tidur. Lakukan relaksasi ringan, mendengarkan musik lembut, berdoa, atau mengatur napas. Tidur bukan soal memaksa mata terpejam, tapi menciptakan kondisi tubuh dan pikiran yang tenang. Obat tidur mungkin membantu sesaat, tapi bukan solusi jangka panjang yang sehat. 6. Tidak memastikan keamanan kamar tidur. Bagi banyak orang, kamar tidur adalah tempat paling nyaman di rumah. Disitulah kita beristirahat, mengembalikan tenaga,
dan melepas lelah. Tapi tahukah Anda bahwa banyak kecelakaan serius pada lansia justru terjadi di dalam kamar tidur sendiri? Tempat yang seharusnya aman bisa menjadi sumber bahaya diam-diam. Terutama bila tidak dirancang dengan baik untuk kebutuhan orang lanjut usia. Kesalahan besar yang sering terjadi adalah tidak memastikan keamanan kamar tidur sebelum tidur malam. Mari mulai dari hal paling sederhana, penerangan. Banyak kamar tidur lansia masih terlalu gelap, bahkan tidak memiliki lampu malam kecil. Ketika bangun di tengah malam, entah untuk ke kamar mandi atau karena gelisah, tanpa pencahayaan yang cukup, Anda bisa tersandung, terpeleset, atau menabrak benda di sekitar. Jatuh di usia lanjut bisa berakibat fatal. Bahkan cedera kecil bisa menyebabkan rawat inap berhari-hari atau komplikasi kesehatan lainnya. Perhatikan lantai kamar. Apakah masih ada karpet yang mudah bergeser? Kabel listrik yang melintang di lantai? Banyak lansia terjatuh karena tersandung benda-benda ini. Kebiasaan menaruh barang di lantai dekat tempat tidur seperti tas, sandal, atau ember juga bisa memicu kecelakaan. Bagaimana dengan tempat tidur? Apakah terlalu tinggi atau justru terlalu rendah? Tempat tidur yang tidak sesuai bisa membuat lansia kesulitan naik turun, terutama yang memiliki masalah sendi. Periksa posisi meja samping tempat tidur. Idealnya, meja kecil itu bisa dijangkau tanpa harus membungkuk atau memutar badan terlalu jauh. Letakkan barang-barang penting seperti lampu kecil. Pastikan memiliki jalur jalan yang jelas dari tempat tidur ke kamar mandi. Jika perlu, pasang pegangan tangan di dinding dekat pintu kamar atau di kamar mandi. Untuk yang sering merasa tidak stabil, gunakan alas kaki anti-slip atau sandal khusus lansia. Jangan bertelanjang kaki, apalagi jika lantai licin atau dingin. Selain aspek fisik, perhatikan juga suasana kamar. Hindari suara bising dari luar. Gunakan tirai yang menahan cahaya dari luar rumah agar tidak mengganggu tidur. Sebelum tidur, luangkan waktu 2-3 menit untuk memastikan semuanya dalam kondisi aman. Lampu malam menyala, lantai bersih dari hambatan, semua peralatan dalam jangkauan. Keselamatan bukan hanya tanggung jawab keluarga, tapi juga diri sendiri. Dengan memastikan kamar tidur aman, Anda sedang melindungi diri dari risiko yang tidak perlu. Tidur nyenyak bukan hanya soal posisi tubuh, tapi juga tentang lingkungan yang mendukung. Keamanan kamar tidur adalah fondasi dari tidur yang tenang dan bebas risiko. Sahabat lansia yang terkasih, kita telah membahas 6 kebiasaan berbahaya sebelum tidur yang sering dianggap sepele. Padahal dampaknya bisa sangat serius bagi kesehatan. Perubahan tidak harus langsung besar. Bahkan perubahan kecil yang Anda lakukan malam ini bisa membawa manfaat besar untuk kesehatan di masa depan. Mulailah dari hal sederhana. Makan malam lebih awal dan ringan. Atur jadwal minum agar tidak berlebihan di malam hari. Matikan TV atau letakkan HP 1 jam sebelum tidur. Buang air kecil dulu sebelum berbaring. Tidur yang nyenyak bukan sekadar memejamkan mata. Ia adalah momen berharga ketika tubuh memperbaiki diri, menyeimbangkan hormon, dan memulihkan tenaga untuk menyambut hari esok. Jika video ini bermanfaat, bagikan kepada teman seusia atau keluarga Anda. Tulis pengalaman Anda di komentar, like, subscribe, dan aktifkan notifikasi channel Sehat dalam 2 minggu untuk tips kesehatan harian. Tetap sehat dan bahagia.